Berkaitan dengan Nasbul Imam, pandangan Munas Ulama NU di Lombok tahun 1947, pertama, Nasbul Imam itu adalah fardhatus syar'iyyah, kewajiban syar'i. Jadi bentuknya fardu kifayah bagi umat Islam, karena umat Islam tanpa pemimpin akan kehilangan arah, keadilan tidak akan dapat ditegakkan, dan syariat Islam tidak bisa diterapkan secara sempurna. Oleh karena itu, tujuan Nasbul Imam mewujudkan maslahah dengan tujuan luhur, menegakkan keadilan, melindungi rakyat, menjamin hak-hak dasar umat, dan menegakkan hukum baik syariat maupun undang-undang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di sini menariknya dan di sini diskusi kita. Syarat pemimpin, syarat imam agar orang itu bisa diangkat, bisa dipilih, bisa ditetapkan untuk menjadi pemimpin umat, pemimpin publik, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, ada 4 syarat. Yang pertama al-kifa'ah. Ini syaratnya al-kifa'ah. Kemampuan, kecakapan intelektual baik moral maupun kecerdasan dalam kepemimpinan. Ini syarat pertamanya al-kifa'ah. Syarat yang kedua al-adal, keadilan dan integritas moral. Dan syarat yang ketiga adalah al-ilmu, memiliki ilmu pengetahuan terutama dalam bidang agama dan urusan kemasyarakatan. Yang keempat al-hirsu 'alal ummah, peduli terhadap penderitaan rakyat dan kepentingan umum. Jadi syarat seorang pemimpin diangkat, syarat seseorang dapat diangkat menjadi pemimpin dalam memimpin umat baik dalam skala negara maupun skala besar, itu harus memiliki 4 syarat tersebut. Saya lebih detail lagi. Yang pertama, syarat menjadi pemimpin itu adalah al-kifa'ah, kemampuan atau kecakapan dalam berbagai aspek penting seperti intelektualnya, moralnya, dan kepemimpinannya. Al-kifa'atu al-qudratu wal faqatul aqliyah wal akhlaqiyah wal qiyadah. Jadi kifa'ah itu mencakup kecakapan atau kemampuan baik intelektual, moral maupun kepemimpinan. Di sini mencakup kecakapan intelektual itu kecakapan akliyah, mampu berpikir logis, berpengetahuan luas, dapat mengambil keputusan strategis, dan ini biasanya terkait dengan pendidikan formal. Sehingga kemudian terkait pula, kalaulah pendidikan formalnya tidak tinggi, terkait pula dengan pengalaman memimpin. Yang kedua, berkaitan dengan kecakapan moral ini akhlakiyah. Akhlak yang terpuji, jujur, adil, dapat dijadikan teladan, bisa dilihat dari rekam jejaknya, bisa dilihat dari akhlaknya, pengalamannya dalam kehidupannya. Itu pencapaian moral yang berkait dengan akhlakiyah. Lalu yang ketiga, kecakapan kepemimpinan al-qiyadah, mampu memimpin dengan bijak, mempengaruhi, membimbing masyarakat menuju kebaikan, bisa berpengalaman dalam memimpin daerah tingkat 2 kabupaten atau kota, bisa juga daerah tingkat 1 provinsi. Hadirin kaum muslimin, intinya al-kifa'ah itu dalam kepemimpinan Islam bukan hanya soal popularitas dan kekuasaan. Ini hati-hati. Hati-hati dengan pencitraan. Orang sesungguhnya tidak berkemampuan, tapi karena pencitraannya bagus, popularitas di medsosnya bagus, kadang-kadang ini bisa mengecoh. Oleh karena itu, haruslah ditopang dengan kecakapan intelektual, akhlak yang luhur, dan kemampuan memimpin yang nyata. Ini syarat kepemimpinan yang pertama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian syarat kepemimpinan yang kedua
untuk menjadi pemimpin publik itu al-adal, mesti adil, memiliki keadilan dan integritas moral. Syarat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus adil dalam perkataan, ngomongnya itu benar, tidak esuk dele sore mencela mencele. Adil dalam perkataan, adil dalam perbuatan, memiliki akhlak yang baik dan terpercaya. Al-adalatu al-istiqamatu fil akhlak wal adlu fil hukmi wal muamalah. Konsisten dalam akhlak dan keadilan dalam hukum, baik dalam perbuatan maupun dalam muamalah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan syarat al-adalah, adil dalam memilih, adil dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin tidak boleh berat sebelah, memihak terhadap golongan tertentu, memihak terhadap pribadi tertentu, dan di sini pemimpin mesti berani dan tidak cengengesan. Apa itu cengengesan? Memiliki integritas moral artinya apa? Tidak fasik. Hobi melakukan dosa besar umpamanya, tidak khianat, amanah dalam menjalankan tugas. Bersikap lurus dan konsisten istiqomah, tidak tergoda oleh suap, tidak tergoda oleh iming-iming kekuasaan, tidak tergoda oleh tekanan politik. Ucapannya dapat dipercaya, perbuatannya dapat diandalkan dalam pengertian ora mencela mencele esuk dele sore tempe. Itu syarat yang kedua. Jadi setelah syarat pertama al-kifa'ah, syarat kedua al-adalah, lalu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga al-ilmu. Pemimpin itu mesti memiliki ilmu pengetahuan, baik dalam urusan agama maupun kemasyarakat maupun ilmu umum. Karena memimpin itu tidak cukup bermoral baik atau dengan cukup dengan niat baik. Pemimpin itu haruslah adil, haruslah berilmu, harus memiliki ilmu. Sebab untuk membuat keputusan orang itu harus mengerti wawasan, mengerti ilmu, dan oleh karena itu harus mengerti mafsadat dan mudarat. Harus mengerti maslahat dan mafsadat, harus mengerti maslahat dan mudarat. Kalau pemimpin tidak mengerti membedakan mana mafsadat dan mana mudarat, mana kebaikan dan mana yang akan menimbulkan kerusakan, ini bahaya. Karena itu Munas Alim Ulama NU menegaskan pemimpin wajib mengerti mana maslahat dan mana mafsadat. Penjelasan al-ilmu ma'rifatul ahkami din wa masalihin nas fid dunya bi istadi ila nususi wal waqi. Ilmu itu ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum agama dan juga ilmu tentang kemaslahatan umat manusia di dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu menjadi pemimpin itu tidak cukup dengan niat baik, mesti mengerti tentang bagaimana mengadakan kecukupan pangan, bagaimana menyelenggarakan kesehatan untuk masyarakat, bagaimana menciptakan keamanan dan ketertiban, lalu bagaimana berkontribusi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang sudah makin global. Jadi di dalam realitas kehidupan ada regional, ada global. Nah, pemimpin bangsa harus mengerti ini dan harus menguasai ilmu ini. Hadirin kaum muslimin sidang syukur rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir, yang keempat, syarat yang keempat ini yang paling harus lebih ditonjolkan adalah al-hirsul 'alal ummah. Al-hirsu 'alal ummah, kepedulian terhadap rakyat, kepedulian terhadap kepentingan umum. Syarat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki kesungguhan hati,
empati dan dedikasi untuk melindungi dan memperjuangkan kemaslahatan umat. Bukan sekedar mengejar kekuasaan semata, apalagi untuk niatnya memperkaya diri atau golongan. Al-hirsul 'alal ummah huwa ar-raghbatu fi khidmatin nas. Yang dimaksud dengan al-hirsul 'alal ummah itu peduli terhadap umat, keinginan kuat untuk melayani masyarakat, bukan ingin dilayani. Ini beda. Melayani dengan dilayani itu jauh bedanya. Kalau ada pemimpin yang inginnya dilayani, padahal konsep pemimpin itu khodimul ummah. Konsep pemimpin itu melayani masyarakat, melayani umat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang dibutuhkan umat, itulah yang harus dikerjakan. Wal inayatu bima sholihin, memperhatikan kepentingan rakyat. Rakyat ini butuh apa? Tatkala banyak PHK, tatkala banyak pengangguran, maka berarti rakyat butuh pekerjaan. Wal hifadhu ala huquqihim, menjaga hak mereka. Hak mereka itu hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzul mal, dan hifdzul aql. Wa daf'ud darari anhum, dan mencegah segala bentuk bahaya yang dapat menimpa rakyat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Korelasinya daripada al-hirsul 'alal ummah itu peduli terhadap rakyat. Kalau kita baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya apa? Cita-cita bersama tujuan mendirikan negara kesatuan RI itu sudah sama secara mutadis mutandis dengan yang dikehendaki oleh syariat Islam, walaupun ada sedikit perbedaan. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Karena itu pada bagian akhir dari pengantar diskusi ini, saya ingin menyampaikan kata-kata mutiara, kata-kata ungkapan pidato orasi Sayyidina Abu Bakar tatkala menjabat sebagai khalifah, tatkala menjabat sebagai presiden. Beliau mengatakan, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, aku telah diangkat menjadi presiden kalian. Walastu bi khairikum, akan tetapi aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku jalan lurus sesuai konstitusi, sesuai hukum dan keadilan, dukunglah aku. Wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau aku menyimpang dari konstitusi, kalau aku menyimpang dari hukum dan keadilan, faqawwimuni, maka ingatkan aku, luruskan aku, dan betulkan aku agar jangan sampai aku menyimpang. Ini pemimpin. Jadi pemimpin itu jangan kemudian dikit-dikit marah, dikritik marah. Ya kalau pemimpin dikritik marah, rakyatnya hancur, Pak. Hancur. Dalam bahasa Imam Mawardi, wa min ahammi syurutil imam, syarat yang terpenting bagi pemimpin dalam memimpin, al-khirsu 'ala ra'iyati wa tafani fi khidmatiha. Syarat yang terpenting dalam kepemimpinan adalah peduli terhadap rakyat dan totalitas dalam melayaninya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi al-khirsu 'ala ra'iyah wa tafani fi khidmatiha. Syarat terpenting menjadi pemimpin peduli terhadap rakyat. Kalau sampai ada rakyat yang kelaparan, kalau sampai ada rakyat yang banyak nganggur, ini dipertanyakan di mana kepemimpinannya. Kepedulian terhadap maslahat umat, keadilan dan kemakmuran buat rakyat, inilah tugas pemimpin. Pemimpin itu jangan cuma omon,
aku ingin Indonesia menjadi negara maju, aku ingin rakyatku menjadi adil dan makmur, saya akan mengerjakan ini dan itu. Ini baru rencana, daftar keinginan. Jadi pemimpin ambil kebijakan, kerjakan apa yang menguntungkan rakyat, apa yang membahagiakan rakyat, apa yang membuat menjadi rakyat itu menjadi bahagia, menjadi sejahtera, merasakan keadilannya, merasakan dilindunginya. Oleh karena itu kuncinya sebagai pemimpin itu harus melayani, bukan memanfaatkan rakyat untuk kepentingannya. Insya hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ringkasnya, syarat menjadi pemimpin itu al-kifa'ah, al-adalah, al-ilmu, dan al-khirsu alal ummah. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada moderator untuk melaksanakan diskusi.